Ini mah bukan karena jualan nih kalau kayak gini. Iya, gue tadi mau jualan sampai anjing. Ya udah kalau nggak kejual juga begitu sales lama-lama. Kita orang juga. Terus-terusan ini yang menang karena pemainnya emang jago. Ini kita sekarang gimana cara ngejualnya guys? Bukan pemainnya siapa ya kalau kayak begitu. Oke, gua ambil main-main lu berdua. Wallahi gua mau milih lagi yang ini Ancelotti-nya. Ini konten yang selalu membawa polemik karena kita membangun tim bukan berdasarkan kualitas pemain saja, namun juga bagaimana orang-orang di sini saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan atau menjual pemain tersebut kepada saya. Ini adalah Dream Team. Yo. Seperti biasa gue temenin sama pasukan Dream Team. Ada Karim di sini, ada Hasan, Yes, ada Nugi. Untuk Nugi Nugget. Untuk semua yang belum support kita, support yang paling sederhana adalah klik subscribe. Klik subscribe, nyalain notification bell-nya supaya tambah dekat sama kita, ya kan? Dan untuk kalian yang mau lebih dekat sama kita lebih jauh lagi, bisa follow sosmed-sosmed kita, ada di Instagram, TikTok, Spotify, dan lain-lain. Mau lebih dekat lagi, mau ngobrol sama kita, masuk ke grup Telegram, ada di deskripsi. Gue kenalin diri gue dulu, gue Oleh Alatas, host di sini. Bisa follow IG gue @olehalatas untuk berita-berita Chelsea karena saya fans Chelsea. Ada Bang Karim, dia juga punya akun bola @karimnasar. Ada Bang Hasan, yes sir, pelari profesional. Dan ada Bang Nugi. Betul. Dia seorang surfing apa namanya? Perselancar ya. Selancar, Jadi, selancar indah. Kalau suka kulitnya kena matahari ya karena Baru itu man. pekerjaannya. Iya kan? Oke, kita mulai aja. Apakah tema Dream Team hari ini? Tema Dream Team hari ini adalah tim dari seorang pelatih legend. Pelatih yang menang di banyak tempat. Pelatih yang membawa kejayaan banyak klub. Pelatih yang sering dikucilkan di Indonesia karena ada narasi miskin taktik. Betul. Mistak. Yaitu Carlo Ancelotti. Sesuai dukungan kalian, sesuai apa yang kalian mau. Karena gue dapat ide Ancelotti dari komen kalian nih. Jadi sering-sering komen. Kalau kalian mau komen sekarang. Kita bisa bikinin Dream Team yang kalian mau. Oke, kita mulai aja ya. Dream Team Carlo Ancelotti. Oke, let's go. Ada baiknya nggak ada yang di band ya pemainnya? Nggak ada, Berarti jago-jago semua pemain semua. boleh. Jago-jago Berarti bisa semua. adu-aduan nih. Oh nggak ada yang di band? Nggak ada. Kenapa emang? Oh nggak ada yang di band. Nggak ada. God nggak di band? God nggak di band. Nggak di band. Semuanya God anjir. Banyak God di sini. Iya banyak masalahnya. God. Godnya siapa? Banyak Ntar God. dah, ntar kita spill di sini. Kita tebar nih di meja. Kita mulai dari yang seperti kitab line up selalu dibuka dari bab pertama, yaitu kiper. Oh, kan bek kanan. Enggak dong. Kiper. Kita mulai dari yang nggak bawa materi dulu, Karim. Jangan dong. Dia nggak mau bekal apa-apa kesini. Potensial dicolong nih punya gue nih. Silakan Rim. Siapa kira-kira kiper yang pernah main sama Ancelotti yang cocok untuk main di squad kita? Gue simpel. Gue gampang. Ah, Gue gak repot. alias mikir lagi mikir sih. Mikir, buying time. Gue pemain. Jadi kita fun fact Ancelotti ini ya. Gue kasih tahu nih. Dia tuh hampir masuk NHL. Apa? Hampir jadi pemain hoki nih. Oh iya. Iya. Ancelotti-nya. Ancelotti. Terus? Lo dimain di Milan lama. Lo enggak dia. Yeay. Udah coba dengerin, kita dengerin. Ini lagi Ancelotti tausiah ini dia nih. pernah mau jadi pemain hoki. Dia pernah bilang, enggak, gue cuma ngasih tahu aja fun fact. Iya. Kan orang di sini kan. Ya udah siapa kipernya siapa? Iya. Kiper yang mau gue bawa menurut gue salah satu kiper paling underrated. Siapakah dia? Pasti mereka bawa nama Buffon. Pasti mereka bawa Neuer. Masa di kan ini Pasti mereka bawa nama Dida. Gue udah tahu nih. Gue udah punya tahu, gue ah. nih. Siapa lu? Gue bawa nama Costa Rican player. Oh, Keylor Navas. Daun Keylor. Iya, Keylor Navas. Keylor Navas. Kenapa gue berani Kenapa? bawa nama dia? Dia satu-satunya pemain Real Madrid yang selalu pengen dibuang. Selalu pengen dibuang. Dia waktu itu pengen digantiin nama David De La Hoya. Iya, Tinju. David De Gea. Iya. Iya, dia udah nyampe ke airport sampai nangis-nangis di airport. Tapi waktu itu mesin faxnya gagal sama Van Gaal digagalin. Akhirnya dia nggak jadi pindah ke MU. Akhirnya dia buktiin di Madrid bisa menangin Champions League berturut-turut redemption arc. Oke. Dan Ancelotti pun pernah bilang di World Cup 2014 kalau misalnya dia ngelihat Keylor Navas, one of the best goalkeeper he's ever seen. Wow.
Wow, keren. Nugi Itu udah siapa, hoax Nuk? di akhir Itu udah udah hoax. Dia tuh suka ngasih fakta-fakta yang dia hiperbola. kelola sendiri. Hiperbola. Dikelola Kok sendiri sama dia. hiperbola? Kok hiperbola? Kalau Konsepnya. biarkanlah orang berkreasi, biarkanlah. Kok hiperbola daripada dia bawaannya. bentar, jangan, Daripada dia berdua baunya. Dia anak baik, dia pesantren. Iya, kayak begitu terus jualannya. Gue ke bawah jelas narasi gue. Itu kan narasi di mata lu aja. Ayo, silakan Nugi. Kalau dia kan Keylor Navas ini orang yang terbilang longevity-nya dipertanyakan. Kita bisa bantah dengan Gianluigi Buffon yang sampai umur uzur dia masih dipakai. Iya, untuk longevity benar. Iya. Ya itu salah satu faktor gue mempertimbangkan Buffon menjadi masuk ke line up dream team-nya Ancelotti. Dan fakta-fakta unik lainnya bisa kita sebar nanti di era Buffon perdebatan. nggak lama ya. Di Ancelotti Juve cuma 3 bulan kali. Di Parma dia. Parma Di ya? Parma. Bukan yang Juve. Awal-awal Juve dia belum di berkarir. Juve ya, waktu itu ya. Ya, jadi dia banyak lah, dia kiper termahal juga waktu eranya 2001. Jadi dia kesetiaan terhadap Juventus juga sangat amat kita harus banggakan karena dia degradasi ikut turun ke bawah. Iya, salah satu dari yang setia. Banyak dan dia caps terbanyak di timnas Itali. Tapi nggak dapat World Cup. Tapi dapat dong. 2006. Dapat 2006. Emang dia ikut? Ikut dong. Oh, ikut ya? Nggak main, Yang tapi nggak ikut main. Maldini. Maldini yang nggak ikut. Main nggak? Main lah. Main lah. Yang nggak Orang- ikut Maldini, gue lupa. Ada yang nggak ikut legendnya. Iya, Maldini nggak ikut. Gitu. Itu salah Iya, satunya. iya, Jadi iya. nanti ada beberapa fakta yang kita beberkan nantinya. Biarkan Hasan dulu. Iya. Lu San? Ya kalau gue rasanya Keylor Navas akan didepak lebih cepat nih kalau ngeliat Buffon sama gue bakal bersaing. Iker Casillas. Iker. Kucing. Kecil-kecil cabai rawit. Iker ketemu Ancelotti di Madrid. Di Madrid. Iya. Ketemu. Hmm. Akhir-akhir ya, akhir-akhir. Iya. Oh, Iya. udah ada Yang main Courtois siapa? kan? Udah ada Courtois kan? Enggak bro, Yang main Diego Keylor Lopez. Navas bahkan. Dengerin Keylor dulu. Navas final Copa del Rey Ini nggak tadi dimainin. briefingnya Papai sebelum pertandingan ini dimulai. Apa ya? Yang dinilai bukan seberapa banyak dia mainnya. Iya. Iya nggak Pai? Iya. Bukan cuma nama. Besarnya nama. Yang dinilai bukan cuma nama besarnya, bukan cuma kualitasnya, bukan cuma bagaimana Anda menjual atau menceritakan kehidupan pemainnya, tapi juga seberapa banyak dia main dong. Nah iya dia banyak main. Enggak sama Ancelotti maksudnya. Ya kurang lebih, yang penting kan banyak main. Iya. Ya kalau ada kesempatan buat narik pemain jago ke dream team kenapa enggak? Oke, berarti kita punya Keylor Navas, kita punya Gianluigi Buffon, kita punya Iker Casillas. Iya. Oke, tolong bantu gua buang satu sekarang. Silakan. Jelas Gini aja, kalau jelas. Hah? Jelas. Jelas. Enggak. Udah jelas dong. Jelas dong. Akal sehat aja. Akal sehat aja. Gua mau main Coba jelas-jelas. disebut aja. Kita tujuan main game ini adalah gimana cara jagonya jualan. Iya. Ngejual apa dari tadi ini berdua kalau boleh tahu. Lah, Jualan Belum ada kesempatan buat jualan. Ini Ya, baru silakan. deskripsi Iya, doang. silakan. mentang-mentang gue Keylor Navas gitu, mentang-mentang gue Keylor Navas dijual. Keylor Navas pas di Madrid. Gue ngerasa disudutkan langsung deskripsi. Keylor Navas pas awal di Madrid emang dicadangin dulu sama Ancelotti. Ancelotti bilang sendiri ya. Sampai di bukunya dia bilang Quiet Leadership, tahu bukunya yang viral itu. Yang bikin bukan dia. Gue nggak tahu sebenarnya gue. Enggak, dia tuh ngerti gak sih? Nggak apa-apa itu. Agak susah dipercaya omongannya dia nih. Cek, gua ada data di sini, gua ada data. Ah. Nih. Meski sempat dianggap opsi kedua, Ancelotti selalu memuji mentalitas dan kesigapan Navas, terutama saat menggantikan Casillas. Nah, berarti Dibilang. Casillas yang jadi line up sebenarnya. Di buku Quiet Leadership, Ancelotti menyebut Navas sebagai kiper yang rendah hati tapi sangat kompetitif. Berarti di sisi lain Ancelotti lebih prefer Navas daripada Casillas. Loh, jangan gitu dong. Enggak. Mau Sebentar. gue jangan kayak gitu. Mau gue jangan kayak gitu. Based on tulisannya Ancelotti. Iya, benar. Apa ulang lagi? Ya enggak, Kutipannya? ukurannya bukan itu. Enggak, Itu kan kutipannya ulang. Meski sempat nih di buku meski sempat dianggap opsi kedua, awalnya emang sempat opsi kedua diakuin pas Navas Ya, datang. oke. Soalnya Navas itu bukan yang dimauin sama Ancelotti pertama. Oke. Ancelotti maunya De Gea. Oke. Iya. Navas itu dibeli sama si Florentino Perez. Oke. Tanpa persetujuan Ancelotti. Jadi pas Ancelotti datang ke Madrid lagi yang dibeli langsung Itu Keylor feeling Navas. itu kutipannya enggak, apa? enggak, head to head-nya enggak gitu Kutipannya dong, enggak terakhir adil. dari kalian. Kutipannya apa tadi? Kutipannya dibilang kiper yang rendah hati tapi sangat kompetitif. Enggak, itu tuh Walaupun cuman cadangan yang Walaupun di buku terutama di buku Ancelotti menyebut enggak tahu produk nih. oh iya dan dan tadi ada nama Casillas itu loh. dan Ancelotti mau di kiper lagi pas di Napoli. Enggak, ya oke. Enggak, yang ada Enggak, nama tadi Casillas tadi keluar apa? salah Sebentar, satu dari sebentar. mulutnya. Yang ada nama Casillas tadi apa? Mana sih gue lupa lagi Nah. tadi. Meski sempat dianggap opsi kedua, Ancelotti selalu memuji mentalitas dan kesiapan Navas terutama saat menggantikan Casillas. Nah, dari Oke. situ aja kita ada narasi yang mulai kan karena Berarti seorang Casillas
bisa ditandingi sama Ntar Keylor dulu, Navas. maksud gue Sebenarnya iya. nggak fair kalau head to headnya saat itu dong. Casillas sudah tua, karena Navas baru mulai. Nggak fair lah kalau begitu. Nggak juga keadaannya. juga itu. Lo nggak- Kalau nggak, Buffon fair. Katanya kiper kan nggak tergantung, nggak begitu ngaruh umurnya. Ya ngaruh lah, Ngaruh. gila lo. Nggak begitu, Ngaruh. katanya nggak begitu. Buffon, Longevity. Paulé Buffon dari umur 17 udah debut di Serie A. Kalau kayak begitu, Casillas 17, umur Casillas 17. Casillas 18 udah debut UCL. debut UCL. Ya itu kan Iya. dia kan masih muda. Kiper Klubnya termuda masih dalam ini. sejarah final UCL kala itu. Iya. Tahun Ya 2000 udah jadi kiper Madrid. Jadi bantu gua karena gua nggak mau ini konten kelamaan. Iya. Buang satu. Ya udah Udah jelas Navas. lah. Udah jelas lah. Jelas, Kenapa? Keylor Navas. Buffon. Bentar. Udah jelas Buffon. Apaan lu? Iya. Gua belum Buffon apa-apa. jelas. Buffon. Kiper dengan caps terbanyak Iya. di timnas Itali, 6 kali World Cup Loh, berturut iya. satu-satunya pemain. Iya, gua akuin di 6 iya. World Cup. Gua akuin iya. Woi, Gua akuin lu iya. buang Buffon buat Keylor Navas. Cuman- Yang bener aja, Bro. Cuman kita bilang yang nyambung sama Ancelotti ini nggak nyambung. Nah. Ini nggak nyambung, dia cuma Iya, kemana- dia nggak ketemu Iya. Ancelotti banyak sih, berapa kali paling. Cuman lu nonton videonya Mario Ferdinand deh yang di TNT Football. Dia masukin Buffon. Ancelotti Ancelotti masukin Buffon Masukin untuk Buffon. jadi kiper dia. Jadi kiper Gua nggak dia. mungkin buang Buffon. Oke, antara Keylor Navas sama Casillas. Menurut gue Keylor Navas kalau gitu. Gue baru banget tadi nonton riset. Casillas ini juga informasinya dipertanyakan kan yang tadi. Dongo ada di Iya. YouTube. Ini dipertanyakan, jujur dipertanyakan parah. Ada di YouTube. Nggak ada. Ya. Gampang ngomong itu, Nggak gampang. ada. Ada di YouTube. Coba nih teman-teman cek. Nih, saat Casillas Ancelotti Gue opsi lu sekarang gini, waktu lu deh tadi ya. Opsi lu sekarang gini, lu pertahankan, Gua- lu kasih kelebihan Iker Casillas. Iya, menurut gua agak atau lu jatuhkan Keylor Navas. Menurut gua Opsi lu cuma dua. agak mustahil ngebuang Casillas apapun keadaannya. Siapapun akan ngambil Casillas menurut gua. Agak aneh kalau ngambil Casillas. Lu bayangin umur 18 tahun, kita masih SMA, dia udah di final UCL nih orang. Udah ngejaga gawang Madrid. Selain itu dia juga treble kapten dan juara Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012. Kaptennya dia semua. Wow. Itu pencapaian Lu Spanyol bayangin. yang balik lagi nggak ada nyambungnya sama Ancelotti. Gua nggak tahu aja, ini nggak ada nyambungnya sama Ancelotti. Iya, Dari itu tadi pencapaian pribadi, dari nggak dua apa-apa. ini Nah, yang ini dua pencapaian mereka pribadi. sebut gak ada nyambungnya sama Ancelotti. apa-apa. Kenapa saya disenggol? Ini gua enggak. nggak tahu aja, Kenapa saya disenggol? dari tadi ini dua nggak ada nyambungnya sama Ancelotti. Gini, Carlo Ancelotti adalah orang Itali. Kita panggil dia Don Carlo Ancelotti, ya kan? Iya. Buffon ini dikasih gelar sama presiden Itali, ngasih gelar kayak sernya di Itali. Nama gelarnya itu Cavalier, kesatria. Oke. Jadi kayak sernya. Oke. Presiden Italia aja menghormati Buffon, apalagi Ancelotti yang orang Italia asli. Casillas Masuk, dijulukin poinnya masuk. kucing dijulukin. Lu tau kucing binatang sayangan siapa? Nabi. Iya, masa main kesini. narasi Ya. agama. Masa lu nggak pilih? Main narasi agama. Narasi agama. Saat Ancelotti kembali ke Madrid, Navas sudah ingkang ke PSG, tapi dia pernah bercanda di media sosial. Don Carlo, kapan kita kerja sama lagi? Dia bilang begitu. Hubungannya bagus sama Carlo. Hubungannya bagus sama Carlo. Enggak, Gua nggak intinya tahu aja. maksud gue gini, kebetulan Ya deh, kan- gue gak bakal buang Buffon sih. Ya. Kenapa? Nggak mungkin seorang Seorang- Buffon. Nah, makanya- Dan Ancelotti dari mulutnya sendiri ngomong kalau dia kalau bikin tim bakal taruh Buffon. Ini hoax. Ada ngaco lu. Tuh. Hey, dengerin Kiper saya. pertama Buffon, kiper kedua Peter Cech. Saya pakai kacamata sih riset. Dan nggak ada naruh Peter Cech di sini, disgrace. Nah, karena Disgrace. Dan lebih memilih Keylor Navas, Paul ya. Iya. nggak naruh Dida ya, gue juga Enggak, tahu. masa naruhnya Keylor Navas ada Dida, ada Cech. Iya. Ngapain Lah, Keylor Navas di? kenapa? Berarti udah Ada Neuer. ada iya, Neuer. gua tahu ya. Oh, mau main Eji. So asik. Daripada selalu Buffon, Casillas. Even Casillas yang bagus aja nggak dimasukin Ancelotti. Buffon. Enggak, karena emang kebetulan ketemu Ancelotti sebentar doang. Cuman yang kita ambil sisi kesempatan lu buat memperbaiki squad lu gitu kan, ini dream team namanya. Iya, iya. Iya enggak? Iya. Jadi apapun Tapi gue nggak ngelihat benang merah antara Casillas sama Ancelotti sebenarnya. Sebenarnya Kalau- iya. Kalau Dari kalau segi- Navas dari tadi gue lihat ada hubungan gitu. ya karena emang cuma sebentar pertemuan mereka kan, harus diakui. Ya mau nggak mau gue buang Casillas. Iya. Aneh lu. Enggak, karena gue nggak ngelihat Dream Team adalah tentang koneksi atau hubungan antara si pelatihnya sama timnya. Ya kan dibuat nih di dream team ini dibuat nanti koneksi. Nah, itu. gue nggak lihat nih secara historis nih nggak ada nih hubungan mereka Wah, berdua. aneh nih dia nih. Hah? Enggak, secara statistik ini Paulnya nggak perlu diperdebatkan dong. Nggak, Ini kan secara- final decision, bro. coach secara statistik udah nggak mungkin. Ya pencapaiannya Casillas kita tahu. Ya iya makanya buat ditaruh Cuma di dia ngomong Keylor Navas dipuji-puji sama Ancelotti. Buffon dibilang dia kalau bikin tim maunya Buffon. Nah, Casillasnya gue nggak dengar kutipan Nggak, apa. Casillas emang pertemuan Ancelotti kan sedikit, sebentar doang. Dulu gitu di masa-masa sulitnya dia sempat pensiun
Apa pensiunnya agak nggak enak kan? Tragis kan? Siapa? Serangan Casillas. jantung saat latihan Casillas. Itu di Porto Porto. Itu di Porto. Iya, Nggak ada ngaruhnya sama Ancelotti. Maksudnya nggak Aja. enak gitu. Ada emang udah keadaannya udah bukan Ya, kiper jadi utama sorry waktu to itu. say Iker gua buang Wah, dulu. parah nih fans Madrid lihat. Hah? Ya, Yang suka Madrid mau nih. masak. Jadi gimana? Karena nafas sama Buffon. Lu masih ngotot nafas? Masa masih ngotot nafas? Iya. Opsi dari Kalau- Ancelotti ngomong aja itu udah jadi opsi kedua kalau Casillas gak ada. Berarti Ya. Dari ya Ancelotti milih siapa? Buffon. Ya udah. Kita pilih Buffon karena Ancelotti Buffon adalah legenda Italia dan Ancelotti orang Italia. Kedua karena Buffon dari mulut Ancelotti langsung bahwa Ancelotti mau jika membuat tim ada Buffon di sana. Betul. Dah. By the way, karena Navas masih main sampai sekarang. Gua nggak tahu aja. Terakhir di IPL deh kan, Nottingham ya terakhir. Sekarang di Newell's Old Boys. Oh, di Argentina. sebenarnya masih terbilang nggak tua-tua amat ya sekarang. Iya. Ya. Oke, lanjut ke posisi selanjutnya. Kita ke sisi kanan belakang, yaitu right back. Dimulai dari Bung Hasan. Oh, gue. Ini Ayo. ada 2 nama nih. Cuman kayaknya gue ambil Cafu deh. Ya, Cafu siapa? gue. Oh, Encik. Ya. Oh, ya udah ganti. Ya ambil sih, kenapa enggak? Jangan. Dia Jangan nyari gitu nama. dong. Nyiapin. Kita bawa PR ke sini. Oke, kita ganti ke pemain-pemain yang masih kelihatan aja hari-hari ini. Termasuk salah satu kesayangannya Ancelotti juga, Dani Carvajal. Wow, kenapa tuh? Agak menyeramkan nih orang, leadership, koneksi dengan lu kan tadi menuntut gue buat pemain-pemain yang punya koneksi sama Ance kan. Ya. Ku kasih nih koneksi Carvajal dengan Oh, ini Ancelotti, koneksi dipercaya gila. sebagai kapten Iya, selama iya, bertahun-tahun iya. memenangkan 6 Liga Champions. Ya. Rasanya koneksi dia dengan Ancelotti udah Dan gol terakhir di Champions League terakhir mereka adalah dari winning goalnya Carvajal. Carvajal. Betul ya? Lawan Dortmund kan? Winning goalnya dia kan? Itu. Udah. Iya, iya. Anda? Saya tadi udah disebut. Saya udah siapin materinya buat kakaknya Puyol, Cafu. Iya. Jadi ya Ancelotti menurut gue titik turnover dia dari pelatih biasa-biasa aja sampai pelatih yang dipertimbangkan tuh di Milan. Betul. Salah satu faktor yang ada salah satu faktor Ancelotti kayak gitu karena adanya Cafu juga. Betul. Jadi sangat amat sayang kalau misalnya Cafu tidak kita masukkan ke dalam list Dream Team kali ini. Betul. Dan ya kita tahulah Cafu prestasinya tampil di 3 final Piala Dunia juga berturut-turut di tahun 94, 98 dan juga 2002. Tapi nggak juara semua kan? Gigi lu Bomenyan 2002. Nggak juara semua, maksudnya nggak semuanya juara kan? Oh iya, Ya namanya hidup iyalah up and siapa down. orang yang 3 kali punya Piala Dunia berturut-turut. Casillas 2 kali. Dan- Euro ya, yang 2 kali ya. Dan perlu di ini juga ya. Perlu kita apresiasi juga. Orang-orang Brazil kan notabene datang dari kaum ekonomi yang menengah ke bawah. Astagfirullah. Lah iya faktanya begitu. Iya. Jadi Cafu ini tadinya tukang batu di Rawabening Jawa Timur. Oke, Rim, lo apa, Rim? Siapa ya? Carvajal. Carvajal, Cafu. Ini emang 2 gua akuin top. Hmm. Gua ada 1. Siapa? Ivanovic. Wih, Ya. berani Ivanovic. Jual subjektivitas nih. Iya. Kenapa tuh? Kenapa gue berani Ivanovic diakuin lagi di bukunya Ancelotti? Baru beli buku. Point nih. leadership. main buku. Ancelotti menyebutkan Ivanovic sebagai pemain profesional sejati yang selalu siap membantu tim meski tidak selalu jadi starter. Dia menghargai mentalitas bertarung dan loyalitas Ancelotti. Walaupun awalnya nggak dijadiin right back utamanya. Awalnya right back utamanya Akhirnya, kan Bosingwa. Enggak, Paulo Ferreira. Enggak, gue di sini Oh, Bosingwa. iya, ada. Oke. Nggak, dia main buku mulu dia. Iya main buku. Nah, terus? Lo. Dan fun fact, Cafu cuma bisa di right back. Carvajal, Ya. Nggak salah. Ivanovic Gua bisa ada data center nih. back. Ivanovic bisa main center back juga. Iya. Dan ini ketemu cuman di Madrid, ketemu cuman di Milan. Ya. Ini sempat ketemu lagi di Zenit Saint Petersburg. Berarti ada hubungan di situ. Ada hubungan di situ. Oke. Sempat Dan Hampir, Ivanovic hampir. ini yang memberikan Chelsea Piala Europa League yang pertama, winning goalnya dia. betul. Winning goal di 2000 Apa di hubungannya sama Ancelotti? 2013. Enggak, maksudnya secara pencapaian pribadi. Pencapaian pribadi. dia Oke. krusial di Liga Oke. Champions lawan Napoli 2012. Hampir, gue bilang hampir. Gue bilang Ancelotti sejak kapan di Zenit? Bohong lu Zenit. Wah, Gua kira- ini sebentar, kebohongan di publik. Zenit. Sebentar, Ini sebentar. kebohongan publik. Sebentar. Gue juga Sebentar. baru nggak lagi kapan Sebentar, Ancelotti ke Zenit. sebentar. Ini berdua bisa diem gak di luar? Tolong ya. Oke, langsung Tadi gua aja. udah Bantu gue buang satu.
gimana caranya. Gua jujur, Enggak. jujur, Cafu. Weh, Kenapa? Karena Ancelotti ngakuin kalau misalnya salah satu right back favoritnya tuh Carvajal. Oke. Enggak, sebentar. kasih poin gua. Sebentar, lo pecinta IPL? Iya. Pecinta IPL? Iya. Suka IPL? Biasa aja. Ya benar ya, biasa aja ya. Suka. Ini orang agennya La Liga, dia suka jelek-jelekin IPL. Siapa? Cafu. Oh. enggak, sering banget. ini bicara soal Dia agent, Ancelotti. dia agent La Liga deh. Ini bicara Dia selalu ngapain lu ke IPL, mendingan ke La Liga, mendingan ke La Liga. Di IPL lu gak bakal Enggak, maju. Ancelotti Jadi ini- dia menghambat Orang channel orang-orang Brazil ke IPL. IPL. Jadi ini Ancelotti orang muji Carvajal loh. setelah jadi atlet kepentingannya banyak. Nggak, emang dia Ancelotti politisi. muji Carvajal right back paling lengkap di dunia. Nah, itu ada di poin gue juga kebetulan, cuma udah diwakilkan ya. Iya. Silakan. Right back silakan paling lagi. lengkap di dunia. Iya. Sabar, Saat melatih sabar. Madrid loh. Sampai Dan, sekarang. dan menurut gue Ivanovic Gua pun dikasih begitu. ngomong. Ivanovic juga lumayan lengkap ya. Iya. Dia bisa nyetak gol, bisa bertahan. Jadi menurut gue oke lah. Masa gue disudutin anjing. Kasihan itu kan tukang batu, dia teknis listrik. Dia ditolak banyak akademi, 9 akademi nolak dia. Berarti nggak jago. Weh, dia legenda di dua benua Amerika dan benua Eropa. Ditolak 9 akademi itu poin penting tuh. Sekarang kita balik lagi aja. Nonton Cafu main. nonton gila, weh, nonton kira gue masih muda aja. Nonton Cafu main. Nonton, wallahi nonton. Enggak, ini udah iya nih Iya. Tadi bisa tahu Kakak Fuyol. Iya. Iya. Ya Allah, Itu Oleh ini singkatan semua bercandaan aja. tahu Oleh. Iya. Bacandaan nongkrong Iya, aja. semua gue Bercandaan tongkrongan Milan kaya. 2007 2008 nonton. Belum nonton. Nggak Jangan nonton. jangan Ya udah enggak usah Belum ke situ. TV aja belum Nggak usah ada. ke situ. Argumen lu apa soal Soalnya Cafu? 2000-an susah di hidup. Enggak perlu nonton menurut gua. Enggak perlu nonton menurut gua. Yang penting lu tahu. Gue tahu banyak. Cafu ini di lengan, dia kan kapten. Kalau nggak ada Maldini, dia selalu kasih pesan cinta ke orang-orang terdekatnya dia. Jadi dikasih tulisan. Kayak misalnya pacarnya namanya Regina kayak Regina Pacis ya? Bukan, untuk sekolahan. Regina Te Amo kayak gitu-gitu. Dia juga pernah bantu renovasi rumah fansnya. Apaan bucin Regina Amo. Iya, Dia pernah bantu renovasi rumah fansnya dia. Jadi Jatuhnya setelah pensiun, gila-gila cewek jadi sih. bukan soal politik, soal Premier League tadi. Dia setelah pensiun, Cafu dikenal dermawan. Ia terlibat dalam program sosial membantu merenovasi rumah-rumah yang ada di Brazil, fans-fansnya dia. Bah, itu jualan-jualan Iya. Dream Team episode 2. Drogba nyalonin presiden. Iya. Iya. Capek ya gue kalau narasi gue dibantah-bantah terus dari tadi. Ya banyak lah, dia Cafu nih dari nama Cafu terinspirasi dari tokoh kartun. Ya itu. Kartunnya namanya Cafurinho. Dia juga memiliki dribble yang baik serta kemampuan Itu dalam itu Dari Ali. segi permainan. Itu Ali. jualannya Ali. Oke. Ya banyak lah. Jadi siapa yang kita buang? Jelas, Jelas. Ivanovic. Oh, Ivanovic. Cafu. Cafu. Dia tuh orangnya humoris juga loh. Dia pernah jadi MC dadakan untuk pesta-pesta pemain. Pernah dia di Akademi Asia dia. MC bareng Ramzi. Enggak lah, gue buang Ivanovic lah. Iyalah. Soalnya beda level sama dua ini. Sorry. Rim, gua Sekarang buang tugas Ivanovic. lo adalah dukung gue. Karena gue sangat disrespect kalau gue nggak buang. Masa terus-terusan yang menang nih pemain, bukan cara jualan. Ini terus-terusan ini yang menang karena pemainnya emang jago. Gue Judulnya punya Dream punya tanggung jawab mewakili apa yang dirasakan sama audiens nanti pas nonton ini. Lo iya, audiens juga harusnya tahu dong. Ini kita sekarang gimana cara ngejualnya, guys. Bukan pemainnya siapa ya kalau kayak begitu. Enggak gini, tiga nama yang disebut di meja ini sudah pasti itu nama-nama hebat. Iya. Karena Dream Team Gitu loh. judulnya. Tapi kita cari yang terhebat gitu. Oke. Ngerti? Gua ambil main-main lu berdua bener abis ini kalau gua dapat satu. Ayo, silakan antara Cafu dan Udah, ini Carvajal. main lucu-lucuannya kira-kira dah. siapa? Cafu sama ada. Lucuan siapa? Materi gue udah banyak, gak bisa gitu. Ya udah coba lu dulu. Silakan Rim. Ayo Rim, wakilkan lagi yang tadi Rim yang di buku Rim. Dia dibilang kunci sukses sistem Ancelotti, stamina tinggi, umpan akurat dan chemistry-nya dengan Modric dan Benzema. Nah, udahlah, Udah cukup dibilang lah. kayak begitu. Lu bayangin 6 Liga Champions. Konsisten Poin jadi plusnya kapten. Carvajal sukses di modern football sih. Iya, itu Ya dia. karena itu bagian lahirnya Enggak. doang ya. Kalau Kakak Fuyol, Gua kan ngambil kalau Kakak Bos. Enggak, itu film. Iya. Gue Itu ngambil bagus pesan sama kita gua. di kiper. Gimana koneksi dia dengan Ancelotti? Ya kalau koneksi Carvajal sama Ancelotti udah bukan tanda tanya lagi. Ancelotti Lu sama bayangin, Cafu. lu bayangin dia jadi kapten di masanya Ancelotti berapa kali, berapa musim? Selalu dia kaptennya. Nggak pernah berubah-berubah. Dan lihat sekarang gak ada Carvajal, Madrid hancur apa? Dia habis CR ya? Modric. Enggak sempet CR, sempet bareng CR kan mainnya. Enggak, jadi Kaptennya. kaptennya. Oh iya. Modric dulu kan Abis katanya. Modric. Modric kan cuma gara-gara Modric cedera atau nggak main dia baru kapten.
Ramos setelah Ramos. Ramos, terus Modric. Carva. Emang Modric sempat kapten? Iya, Modric kapten. Ya habis Modric tua lah. Sejak Ya kapan? tapi dia bukan kapten utama kan. Ya intinya dipercaya sebagai kapten, ngangkat piala sebagai kapten sempat kan sekali ya? Iya. Apa 2 kali? Back mana? Ya intinya koneksi dia sama Ance udah Back mana? dong lah. Back mana? You name it, back mana? Back mana? Yang punya Back mana? kredibilitas di bertahan sampai dia nggak pernah mendapatkan kartu merah selama dia Serius, berkarir. kayak Lam. Kafu. Kayak Philip Lam. Iya. Kayak Oh, Philip oke, Lam. pencapaian pribadi aja. Lah, Iya, berarti di benar. situ udah tahu dong dia gimana caranya mendefense dengan nama yang besar. Lagi-lagi nggak tanpa nyambung kartu sama merah. Ancelotti. Lah, nyambung lah. Lagi-lagi itu nggak kan nyambung sama tadinya Ancelotti. kalau anggaplah dia kena kartu merah di big game. Pas Ancelotti final misalnya di Champions League kemarin. Ancelotti masih di Milan, dia kena kartu merah. Ya bisa kalah. Iyalah. Bisa nggak dapet gelar. Gue menebalkan poin yang disampaikan Karim tadi. Dia adalah satu-satunya back yang dipercaya sama Ancelotti buat overlap dan bertahan juga. Carvalho umur berapa? Carvajal dibilang right back paling terbaik, right back paling lengkap di dunia. Dibilang gitu. Ancelotti yang ngomong. Ancelotti dia, yang ngomong. Dia satu-satunya right back yang dipercaya sama dia buat overlap tajam cuman Carvajal. Karena dia bisa sanggup langsung bertahan setelah overlap tajam. Pirlo ngomong. Barusan banget Pirlo ngomong. Pirlo, kita kan bukan dream team Pirlo, kita dream team Ancelotti. Dengerin dulu Piring dong. lontong mau ngomong nih, piring lontong. Pirlo ngomong, dia resah sama Gattuso ngomong berdua. Kenapa? Gila gue capek main sama dia. Bapak-bapak susah banget dilewatin, ngos-ngosan gue ngejar bapak-bapak. Wallahi ada. Pirlo nggak terkenal Berarti hari. umur 30-an dia masih sangat fit dan sangat bersih dalam clearance ngasih tackle. Jadi menurut gue Cafu nih sama Carvajal satu level lah di atas Carvajal. Cafu. Ini Messi sama Iniesta juga ngobrol tadi. Apaan katanya? Gila, gue kalau lagi main di sisi kiri mau nyerang ke Madrid ribet. Ada yang jagain katanya. Lo mau lawan Fulham juga ada yang jagain. Ribet. Jadi kita masuk ke sesi pemilihan langsung kali ya. Iya. Gue rasa jujur Carvajal aja udah gak mungkin dibuang lah. Koneksi. ini pemilihan yang sangat berat. Tapi mengingat jayanya Ancelotti lebih daripada Madrid daripada di Milan, jadi gue ambil Carvajal. Let's Dani go! Ya udahlah, oke Ya. lah. Tapi Dari Cafu Carvajal untuk right back karena jayanya di Madrid, legacy atau dinasti Madridnya Ancelotti yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke posisi seberangnya, left back. Oh salah. Ada siapa? Mulai dari Hasan. Left. Mulai dari Nugi deh, belum pertama deh Belum. tadi. Ini all time best defender versi semua orang. Fuck. Versi semua orang. Diambil. Ya siapa lagi? Maldini Pali. Oh iya. Maldini. Paolo Maldini. Maldini. Udah ganteng, karismatik, legend, cicit cucut cecetnya. Kita kelarin aja apa main. udah deh? Gua ada lawannya. Siapa? Gua left back terbaik sepanjang masa. Punya gue nih. Bodo amat. Gondrong iya. Marcelo. Marcelo. Punya gue tuh. Marcelo. Gue anjing. Marcelo. Ya. Udah diakuin. One of the best. Itu terus one of the best. Ya, Most decorated ya? Most decorated ya? yang nolongin Madrid, yang ngegolin di final, yang bikin chemistry bagus sama Ronaldo, yang punya banyak cinta anak. Dia adalah orang yang punya idealis. Anaknya bisa meneruskan lagi. Betul, di dan Madrid. dia- Maldini juga. Maldini dan juga. dia- dan dia- tapi mediocre. Tetap Betul, dan dia idealis. Nggak demen sama pelatihnya dulu pas udah mau akhir karir cabut. Nggak mau. Siapa pelatih? Pelatih pas di Brazil. Oh. Itulah menurut gua. Lo San? Siapa San? Dia lagi nyari. Nggak ada sih, cuman masih sedikit. Harusnya ada satu. Siapa? Hasim Kipu. Ashley Cole lah. Gue Iya. pengen Ashley Cole, cuman kayak agak bosen ya. Ada 2 nama gue sebenarnya. Maxwell nih pasti. Enggak, bukan Maxwell. Gue ada Ashley Cole kan tadi. Cuman gue agak bingung. Boleh nggak dikasih opsi buat gue? Buang satu pilihan gue. Siapa? Satu Ashley Cole, yang kedua Pesoto. Iya tuh, gue juga ada tuh Pesoto tuh. Wallace. Ashley Cole lah. Ashley Cole, oke. Iya. Kira-kira kenapa tuh Ashley Cole? Ya udahlah ini. Ya udahlah, belum siap. Boleh nggak di akhir aja faktanya? Ya dia kan, kita tahu masing-masing dia di atas lapangan memiliki performa yang luar biasa. Dari segi permainan, Back yang bisa ngantongin CR waktu di Cristiano, Robben, MU. Messi semuanya pernah mengakui bahwa Ashley Cole adalah salah satu back tersulit yang pernah mereka lawan. Iya. Cristiano Ronaldo said dia tidak pantas memberimu waktu untuk bernapas. Salah satu lawan tersulitku, kata Ronaldo. Ya, dan itu ada videonya dan terbukti. Nah, Ya.
Itu. Oke. Tapi dibantu juri gimana ya? Singkat. Kok Iya, dibantu juri? Ini dibantu gua juri. ngomong. Lagi-lagi dibantu juri. Gua dibantu juri. Oke, kita Ada lanjut jersey lagi. ke sesi debat. Gua ada sedikit data Kiranya dari kalian bertiga, kalau mau buang siapa? Asli Cole. Yang tidak siap. Iya, Hah? Asli Cole. Enggak, gua udah siap kok. Asli Cole. Cuman 3 Kenapa? detik gua enggak siap. Asli Cole. Ya, Ya, Kenapa? alasannya apa Gue dibuang? Maldini, Gue Marcelo. dia Marcelo. Marcelo dibilang sama Ancelotti a match made in heaven. Sama Ancelotti. Apa ulang. A match made in heaven. A match made in heaven. iya. Pertandingannya made in heaven. Enggak match nih ketemunya made in Oh, heaven. a match made in heaven. Jadi jodoh. 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 Iya. Nih, ya gua kasih data sedikit ya. Legasinya deh, legasi mereka sama Ancelotti apa? Legasi mereka sama Ancelotti. Asli Cole double. Dua Maldini. UCL, 1 La Liga, 1 Copa del Rey. Asli Cool double winner. Double piala kan? Double winner. Iya, 2 UCL. Lu nonton? Ancelotti 2 UCL sama Marcelo. Lo di Waret pernah nonton YouTube gak sih? Enggak, gua enggak saja. Lihat Maldini main. Iya, berapa dapat apa sama Ancelotti? Ya banyak. Apa? Champions League 2. Champions League 2, Sama. Enggak dibantu juri. Ih, Nggak tahu. lagi-lagi dibantu juri. Iya, lagi-lagi. Liga kapten 12 musim berturut-turut, lu bayangin. Unique Bond. Dia satu one man club sejak kapan? Dikit banget orang yang punya Banyak. yang punya loyalitas seperti Maldini. Banyak. Bermain di Serie A dalam 4 dekade. Gila. Ancelotti kan punya 4 dekade struktur. berbeda. Ancelotti punya struktur kan, namanya freedom within structure. Itu namanya, itu stylenya Ancelotti. Siapa yang paling ngepas di situ adalah Marcelo. Ancelotti sendiri. Pas Ancelotti main, Paule. Jadi Marcelo ini tactical key player Betul. kunci taktiknya si Ancelotti gitu. Iya. Pas Enggak, Ancelotti Asli Cole emang cenderung dilupakan karena orang emang benar-benar underrated. Lu bayangin. Tackle sukses dia di atas 80% ketika bertemu lawannya 1 lawan 1. Di atas 80%. Iya, memang. Gila nih orang. Marcelo nickname Ancelotti belum. the grandfather. For his calm demeanor. Enggak, menurut gue Dan Ancelotti once said Marcelo could play as a winger or even number 10. His technique is that good. ya oke. Ancelotti Dia udah Ancelotti dari buku yang sama dari tadi anjing. Nunggu dulu. Ancelotti mau ngomong apa lagi? Ayo. Ada bang. Ancelotti dari pas main jadi pemain bola di Milan, di timnas Itali, Maldini udah main bareng. Ya, and then? Udah main bareng sampai jadi pelatih, Maldini juga tetap hormat Taruh, ke ini Ancelotti. Maldini agak berat gue nih. Bisa gak sih Maldini kita taruh buat nanti center back? Enggak, dia left back. Dia naruh left back, salah dia. Bisa main center back. Cuman Menurut lo ada nggak center back yang lebih bagus pada Maldini? Ada, gua ada. Ada. Kalau Ada loh. Yang ini tolong suruh pulang sekarang. Iya. Enggak, menurut gue nama Asli Cole. Udah gue tarik deh Maldini. tarik Buat kemana? nanti kita ngobrol di center back. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa, dong. nggak bisa. Ya Situ gue gua tergantung juri, cuman banyak banget. Gue nggak dikasih waktu nggak ngomong bisa, aja. center back banyak ya. CB banyak. Banyak banget. Udah Banyak, buang aja. Royit, gak apa-apa, Pak Ma. Kalau Gila lu buang aja. Paolo Maldini lu. Paolo Maldini. Asli Cole namanya enggak, nama orang Gak tuh ada bisa orang keluar back. dari Gak ada mulut. orang jadi back kayak Paolo Maldini. Nggak ada. Nggak, dia- Sampai nomor Ya, 3 aja dipensiunin. Ini salahnya, di AC Milan. salahnya dia. Salahnya dia, kenapa dia naruh dia di left back? Saking Salahnya dia. lah emang dia Ya left, salahnya dia. left back mostly Lah left. kita gimana? Asli Cole namanya keluar dari mulut Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kesulitan ngelewatin itu udah ekstrim, Bro. Ini testimoni sih, testimoni Iya, Pak Gila, ini itu jelas. testimoni dari Ronaldo. Ini gue testimoni dari Ancelotti sendiri. Ancelotti praise, call him the best offensive fullback in the world for his dribbling, crossing, and flair. Lu Udah tahu bilang piala kayak begitu. lu tahu piala tertua di Inggris? Kita main dream team Ancelotti kan nih, bukan dream team Ronaldo. Lu dan tahu enggak lain-lain piala kan. tertua di Inggris apaan? Community Shield. FA Cup. FA. Dia adalah back dengan piala FA Cup terbanyak sepanjang masa. Enggak. Oh iya? 7 FA Cup. Oh. Sekarang gini, lu punya 3 lu, Arsenal, 4 sama Chelsea. lu punya guru nggak di SMA lu yang lu pernah bapak lu gua ajarin. Ngerti nggak maksud gue? Jadi si Maldini ini Enrico Chiesa, Federico Chiesa, bapak anaknya udah main sama Maldini. Saking dia awet banget di sepak bola. Heritage itu. Heritage. Sayang banget kalau nggak lu pasang. Ngerti nggak maksud gue? Ya, cuman Jadi salah kayak left back ya. itu emang left back anjing. Emang left back dia Udah, pernah udah lawan harus mutusin lah. Dan lu dikit lagi, ada fakta menarik tentang Gianluca Pesotto, ternyata dia ini profesor dan berpendidikan tinggi kan ternyata. asli kok. Kan asli Cole. Iya, menarik juga nih. Gue pengen ngasih tahu aja Pesotto ini profesor S3 sekolahnya. Ya udah, kita masuk ke sesi pemilihan. Gak bisa, gua nggak mungkin murtad ya, tidak memilih Maldini. Hah? Jadi gue pilih Maldini karena Maldini is football heritage. Iyalah, Bro. Ini mah bukan karena jualan nih kalau kayak gini. Iya, Gua dari tadi mau jual disapet-sapet, anjing. Ya udah kalau nggak kejual juga begitu, sales lama-lama. Enggak, orang juga. Nggak nih di kamera nabrak-nabrak ngomong ntar. Gue nungguin. Ya udah. Udah, Maldini the football heritage untuk left back.
Kita ke duo center back. Jadi dari 3 nama kita ambil 2. Oke. Silakan. Siapa dulu? Duluan Rim. Gue pasti satu dari mereka yang ngambil sih. Yang gue konsepnya nabrak-nabrak masuk. Gue ambil dua nama ya? Enggak, Satu. Yaudah gue satu yang menurut gue a captain who lead by example both defensively and emotionally. Sergio Ramos. Iya makanya gue biar cepat biarin nih. Key figure in La Decima, perfect for Ancelotti system, aggressive defending, leadership and clutch goal. Dan dibilang Ancelotti bilang sendiri. Ancelotti once joke, a perfect center back scores a header, make a last man tackle and never speak to the referee. Oke. Sergio Ramos. Anda? Hasan dulu. Hasan. Gue ya, udahlah ini no debat juga menurut gue dia dipasangin sama Sergio Ramos kayak oke, tapi gue nggak tahu dia siapa ya. Thiago Silva. Wow, ini the tactical brain. Udahlah, Monstro. Thiago Silva, longevity. Apalagi ayo sebut. Apaan yang lu mau dari dia? Iya. Thiago Silva. Nugi. Enggak. Udah. Tuh kan, belum apa-apa. Udah dipatah-patahin. Gue banyak yang bilang kayak the easiest job in the world is being goalkeeper, Italian goalkeeper. Kenapa? Karena back Itali sangat amat apa ya? Nesta, ya udah bener, jangan bisik-bisik dong, gue Nesta. Gue Nesta. Dan dia salah satu orang terdekatnya di dunia sepak bola yaitu Buffon. Kita udah milih Buffon, nggak ada Nesta jadi kayak apa ya? Kehilangan temen lah nanti Buffon. Buat apa namanya? Penyatuan chemistry di belakang segala macem. Dia juga dikenal sebagai back yang bersih. Sangat jarang melakukan pelanggaran yang kasar-kasar, gila lu kalau nonton YouTube-nya dia. Oke. Kalau gua boleh kasih saran, pemain yang punya benang merah di sini itu Nesta dan Thiago Silva. Benar. Karena Nesta itu mentornya Thiago Silva dan itu salah satu pairing terbaik. Benar. Di Serie A. Nesta sama Thiago Silva. Setuju. Kalau dari gua. Benar. Cuma gua nggak tahu apakah Ramos bisa bersaing di sini. Bisa lah. Bisa banget. Ramos terlalu arogan ya. Orang Ancelotti bilang yang ingat gak? Yang golnya Ramos yang di final lawan Atletico ya. The most important goal in our history. Decima. The most important goal in our history. Nggak, terus-terusan itu tuh diplomatis Ancelotti. Iya deh, tadi kan important goal. Semua orang dipuji-puji sama dia ya. Dan Sergio Ramos, Ancelotti yang pindahin dari right back ke center back. Ancelotti yang pindahin. Gimana? Enggak, kalau lu gimana? Kalau dia ngomong begitu, Ancelotti selalu begitu. Ada juga Ancelotti pernah menyebutnya sebagai back paling komplit yang pernah saya latih. Tuh quotes lagi nih di sini. Iya, Ancelotti juga bilang. Emang dia menyebut itu ke beberapa pemain, enggak cuma benar, pemain karena setuju. Buat ngebangun mental pemain mungkin atau ada tujuan baiknya, tapi bukan dibilang bukan the best goal lah. The most important goal in our history. Ya artinya memuji-muji pemain adalah kebiasaan Ancelotti gitu. Jadi hal yang biasa aja. Iya, masa pemain enggak, pelatih pasti muji pemain benar. Cuma dibilang the most important goal in our history. Enggak, karena La Decima masuk akal. Ya mungkin aja. Cuma kan ini kasus 10 ya. Apa? Ya, itu La Decima 10. UCL ke 10. Iya, La Decima 10. Setelah berapa tahun enggak juara tuh? 14 tahun ya. Kasus puja-puji Ancelotti kan, Ancelotti kan ini udah hal yang biasa aja lah. Why Ancelotti love Ramos? Big game mentality, versatility, leadership. Ancelotti bilang dia the soul of the locker room. Oh, Nesta juga dong. Nesta dijuluki sebagai DJ di ruang ganti. DJ cuma lagu. DJ kayak Noni Madueke. DJ cuma makanya berarti enggak apa-apa. Nesta sama Noni Madueke berarti cocok. Dan dia sempat menolak tawaran dari Manchester United pada saat era-era jayanya Manchester United. Loyal. Dia loyal. Enggak bisa dibilang dia takut keluar dari comfort zone. Enggak lah. Lu tau enggak? Iya. Dia nemu aja nih. Bisa dibilang. Ada sesuatu yang unik. Thiago Silva pernah hampir pensiun tahun 2005. Karena dia mengidap tuberkulosis yang TBC dia. Sangat parah waktu itu 2005. Dan hampir kehilangan satu paru-parunya. Terus? Tapi lu lihat sampai 38 tahun dia bertambahin. Nyambung nyambungnya sama Ancelotti apaan? Apa chamber yang buat oksigen yang lo masuk ke kotak? Iya, gitu ya. Bukan. Itu asma Saiton dalam sejam. Iya itu. Oh, kenapa? Itu dia tiap hari melakukan itu. No, kan karena dia bilang gua apa yang gue cari dalam hidup adalah gue pengen mencoba dia bilang ya. Gue nggak yakin bisa apa nggak, gue mencoba mengalahkan
karir panjangnya Maldini. Itu dia. Maldini disebut. Dan ternyata terbukti kan dia sampai umur 39 masih bisa di kasta main. tertinggi. Ya, kita bisa dilihat dari situ usahanya dia gimana dia bounce back. Bener. Dan mentornya aja udah ngomong siapa Thiago Silva. Nesta. Nih, Ancelotti bilang, if I had to go to war, I take Sergio Ramos first. Keren. Dia mention Maldini, dia mention Ya lu mau Nesta. perang mau main bola. If I had to go to war, I take Sergio Ramos first. Ya itu buat jadi TNI ya. Dan Ramos bilang Ancelotti calmness yang bantuin dia jadi nggak terlalu mau kartu merah. Ancelotti nolongin dia kayak gitu. Gua nggak tahu aja. Nggak kalau gitu Sergio Ramos lu suruh jadi TNI. Dan balik lagi. Di antara kita bertiga, gua doang yang nyambung Ancelotti semua. Ini berdua nyambung. Apaan sih gila kamu Thiago Silva di Milan Ngaco sih. Aneh lo. Oke. Gua harus pilih satu dulu deh. Enggak, ini terus Biar terusan. gampang, gua pilih satu dulu deh. Mentor, Kita lock the satu mentor. dulu. Gua kasih dikit lagi ya Udah data ya. pastilah, waktu. Dikit aja data. Passing akurasinya Thiago Silva di atas 93%. Keren. Ngilu. Dia bergurunya sama Boleh Nesta. bagus emang. Ngilu. Nah. Dia bergurunya sama Jadi Nesta. kalau sebenarnya kalau Nesta sama Thiago Silva perfect banget. Perfect banget. Cuma Ramos nih bro. Jadi tiga-tiganya nggak mungkin dibuang, cuman kan dilihat gimana koneksi, gimana dia bermain. Gimana gitu. iya. Ya gimana koneksi sama Ancelottinya? Dari tadi Gue lock Ramos dulu. Mampus. Ramos masuk. Dari tadi gua gak ngelok sama sekali loh. Ayo antara Nesta dan Thiago Silva gimana? Ya udah yang gurunya aja. Yang gurunya aja diambil. Nah, bisa gitu. Make sense. Menurut gua make sense. Nggak, yang Iya, gurunya dia aja. berguru sama Nesta. Ini Nestanya langsung. Iya. Enggak lah, tetap aja gimana gimana caranya guru kan selalu berusaha gimana murid bakal jadi lebih baik daripada dia gitu kan. Guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. Nah, kan gitu pepatah. Nah, itu nggak pepatah bener. Gen Z mengatakan seperti itu kan. Lagian kalau ngomongin karir ya, kayaknya Thiago Silva lebih lama daripada Nesta, bener nggak? Harusnya lebih lama. Lebih Nesta lama, lu umur bayangin. Berapa tuh? Kayak nggak terlalu selama. Dia umur Silva ya. Thiago Silva 36 tahun ngangkat Piala Liga Champions, pakai ban kapten ngangkatnya. Iya nggak? Cuman Nesta menurut gue dia salah satu role model defensif dunia sepak bolaan di dunia ini. Enggak juga. Iyalah. Underrated lah. Iya, underrated. Underrated. ya. Gila lu kalau ngeliat tackle-nya dia. Tapi Thiago Silva underrated juga. Iya. Lebih underrated lagi Maksudnya menurut sebenarnya gue. sama nih kita berdua. Lu milih Sergio Ramos. Enggak tunjukin di mana Thiago Silva enggak sukses, di tim mana Thiago Silva enggak sukses, coba tunjukin. Enggak ada. Lu bayangin usia 36 tahun ngangkat piala pakai ban kapten Liga Champion. Ya, Di PSG. Ya udah gini deh. Di PSG kurang. Kita jadikan squad ini squad daripada raja-raja. Ya kan jadi hanya raja-raja yang boleh main di Gak sini. masuk dia. Jadi Ramos main dan Nesta main. Wah. Gila Nesta, Bro. Squad dari raja-raja ini. Gila Nesta. Dewa gua. Oke, selesai ya backline ya. Oke, nice. Kita pilih yang pertama tadi Sergio Ramos karena Ancelotti bilang kalau gue mau perang yang pertama gue tarik adalah Sergio Ramos. Untuk Nesta apa ya alasannya ya? Mungkin sebagai sosok daripada Catenaccio atau the art of defending Italia. Betul. Gitu. Oke. Kita lanjut ke posisi ini 4-4-2 ya formasi. 4-4-2. 4-4-2. Berarti ada 4-4-2. CDM sekarang. CDM. Nah, gue takut lupa lagi gue takut bentrok nih. Enggak, lu berdua enggak mau ngirimin line up lo berdua. Gue dulu ya. Tadi terakhir siapa sih? Tadi gue yang pertama. Berarti Hasan dulu, CDM. Aduh, siapa Jadi ya? deh, Bingung gue. ambil deh. Gue dulu dah. Kalau gitu dah. Ya, dulu deh. Dua nama sih. Singkat, padat, Il Maestro. Si kambing gunung. Piring lontong alias Pirlo. Piring lontong. Dia Tapi main di apakah piring dia bisa lontong. bermain sebagai CDM sendiri murni? Pindah posisi dari gelandang serang ke deep playing playmaker, akhirnya jadi CDM. Awalnya bermain sebagai gelandang, nomor 10. Akhirnya Ancelotti punya pikiran kalau Pirlo sebenarnya lebih cocok jadi CDM. Pemain dengan tendangan bebas paling unik dan paling ikonik. Yang awalnya sering dicemooh saat muda gaya bermain Pirlo terlalu santai, ternyata dia memakai otaknya dibanding kakinya. Ya. Gila. Mengawali karir di Juventus tapi bersinar di AC Milan, di Inter juga lumayan. Suka memasak dan juga punya restoran sendiri. Itu yang terakhir. Dia dulu dong. Gue dulu. Ya deh. Gue adalah pemain yang namanya dijadikan julukan defensive midfielder. Wow, gue tahu. Claude Makelele. Makelele. Kalau ngomongin DMF, dia adalah DMF. Dia DMF. Dia adalah DMF. Murni. Murni.
Jadi nama DMF karena Makelele. Karena Makelele roll terkenal Makelele roll. Makelele roll. Kalau ngomongin gelandang pengangkut air, dia adalah orangnya. Oke. Lu Rim? Gua the suksesor. Dia nyebut Makelele suksesor. Menurut gua Casemiro. Kenapa gua berani nyebut Casemiro? Tactical IQ, physical dominance, Diketahuin mulai tuh. clutch goal, leadership. Oke, mungkin lu ngeliat nama gua kurang. Mungkin Ancelotti nge-convince Casemiro buat stay di 2015. Padahal Casemiro mau cabut ke Inter, Ancelotti bilang jangan, gua perlu lo di tim gua. Casemiro bilang Ancelotti ini bapak gue sendiri. Dia sampai bilang kayak begitu. Dia main emosional. Udah belum? Iya, dan Ancelotti bilang langsung aja perang aja dah. Dan Ancelotti bilang he doesn't play fancy football but he's the reason Kroos and Modric can shine. Lu tahu? La Decima hero lagi. Bukan aja. Makelele roll adalah nama dia, terkenal di lingkungan pemain bola. Dan Zidane pernah ngomong sama manajemen Madrid ketika Makelele dijual ke Chelsea. Kenapa lu jual Makelele? Lu nggak perlu punya lukisan mahal jika lu membuang cat yang membuatnya hidup. Oke. Ngerti nggak? Tapi diakuin penyesalan terbesar Ancelotti adalah ngebuang Makelele Iya ya itu setuju. ke Chelsea. Cuman di antara banyaknya list pemain-pemain bintang di TNT Football, Rio Ferdinand sama Ancelotti diundang Sebentar. itu. Ancelotti sama Makelele di Madrid. Enggak, di Chelsea. Di Chelsea nggak ketemu. Di mana di Chelsea gue lupa. Di mana? Makelele ketemu Ancelotti, gue lagi mikir juga. Di Chelsea nggak ketemu, di Madrid nggak ketemu. Makelele. Carnevaro. Madrid 2002-2003. Oh, itu bentar dong berarti. Iya. Bentar doang emang. Bentar doang. Iya. Berarti bukan consideration dong, Paul. Ntar dulu sebentar. Oh enggak dari tadi. Enggak ngaruh. Dari tadi. ngaruh lah. Enggak ngaruh, Buffon. Enggak ngaruh. Ya. Di PSG. Enggak Ya, oke lah, di ketemu Madrid lah, pokoknya dia ketemu 2002-2003. Oke. Ya pokoknya si Pirlo ini orang pertama yang dipilih Ancelotti dimasuk ke starting best 11-nya Ancelotti. Orang pertama. Ada klarifikasi. Makanya Ancelotti 2000 nggak mungkin tahun segitu dia di Madrid. Ketemu di PSG kan? Cari aja foto yang berdua yang bareng. Gimana? Pirlo ini orang pertama yang dipick oleh Ancelotti di best 11-nya dia. Di TNT itu. Di TNT Football itu. Tapi lu nggak bisa pakai alasan 2 kali. Itu satu. Itu maksudnya itu satu. Berarti itu lumayan kuat dong. Enggak. Sangat kuat Ya dong. lumayan aja. Karena mulutnya dia sendiri. Ya, gak What's bisa. your best 11? Ya kalau gitu kita nggak usah main game itu, kita tonton Iya, kita doang. gitu aja iya. Iya kan? Ini lagi-lagi kayak begini. Lu tau lagi-lagi. nggak Makelele saking jarang. Nggak pernah ketemu ya? Saking Nggak pernah ketemu? Gak ada. Nggak ada, mampus kelar. Gugur. Gak ada. Pale. Makanya gue juga bingung. Apaan sih Makelele nggak pernah ketemu Ancelotti? Pernah, gila. Nggak tahu nih. Gue dikasih Makelele sama ChatGPT. Iya, Makelele dibilang di Madrid, Pak. 2002-2003. Ketemu. Chelsea dia keluar, Gak ada. Gak ketemu di Chelsea. di PSG dia masuk, Ancelotti keluar. Dia keluar, Ancelotti masuk. Di Madrid. Nggak pernah di Madrid. Siapa? Ancelotti 2000 di Juve, 2001 di Milan. 2002. 2008. Ya udah anggap aja pernah nih kok ChatGPT. Iya, ChatGPT agak Tapi di anjing. PSG ada foto berdua deh. Kerja ya? Pernah main. Kerja ya? Kerja kelompok. Makelele kerja ya? Bukan jadi pemain ya? Iya kayak jadi coach deh. Makelele di PSG tuh coach. Nah, ini adalah contoh hoax. Saya langsung Casemiro, baby. Ya, oke. Berarti kalau Makelele bisa dipastikan Tadi gue memilih Makelele loh beneran. karena tereliminasi nih karena teman-teman. Oh iya Skema- nggak pernah. Karena di skema 4-4-2 Pirlo tuh di belakang sendirian nggak cocok. Dia nggak bisa nahan dia. Harus ada Gattuso-nya sebenarnya. Iya. Casemiro Tapi karena backline-nya Sergio Ramos, Nesta, Maldini, Udah Makelele aja lah. Tetap. tetap harus ada. Sabar. Kan dia kita buang nih. Kan berarti kan masih debat berdua. Jangan langsung putusin bentar dong. Waktu. Main kompak Sabar aja dong. lah, bro. Sabar dong. Main Nggak kayak kompak gitu. aja lah, bro. Gak kayak gitu, Paule. Di- Bukan Paule lagi. Ini Pas Pirlo pensiun aja masih free kick tuh di TikTok ada. Masuk semua. Gol Casemiro semua. bilang Casemiro is like oxygen to his teammate. You don't notice him until he's not there. Oke, dia ngambil oksigen sampai pada You ngap-ngapan don't, di MU. enggak, it's like oxygen. You don't Oh, notice iya. him until he's not there. Dibilang kayak begitu. Dan kalau lo bilang ini TikTok mulu. Ancelotti bilang sendiri.
kalau dia mau CDM yang dia suka itu, a great CDM should be boring, no highlight, just consistency. Iya. Highlight doang sih. Ya, enggak gini loh. Iya. Gini loh Pirlo. Iya. Di skema 442 Diamond. Tadi dong, bentar dong. Di skema 442 Diamond, sosok Pirlo sangat diperlukan. Karena tapi dia harus ada destroyernya. Dia nggak bisa sendiri. nanti kan akan di breakdown lagi. Nanti kita bisa ngeluarin destroyer buat penyeimbang Pirlo. Nggak bisa, abis ini nggak main di enggak. sini. Dia main di CM. Dia main di CM Enggak, harusnya. dia CDM sih. Menurut gue sekarang. Iya, dia CDM berdua. Iya, CDM berdua. Dan Kalau mau gue tolong, dia regista. Hah? Dia CDM sendiri, tapi Gattuso. Destroyernya siapa? Dia Gattuso di kanan. Destroyernya Iya. siapa? Iya. Jadi Di Juve juga gitu, Marchisio, Vidal. di 442 tuh perlu ada orang yang crossing buat penyelarasan transisi dari belakang ke depan. Jadi kalau nggak ada Pirlo, menurut gue taktik 442-nya Oke, Ancelotti. Busquets ya. Heeh. Destroyer ya. 442-nya Ancelotti ini perlu banget ada Pirlo. Iya, iya, iya. Enggak, Di skemanya, menurut gue. Enggak, dan ini lagi. Dia ngobrol sama Fai. Dia ngobrol sama produser. Enggak, gue tidak ngegrasp aja kalau Pirlo tuh bisa. Nih, Kisat 88% tackle success rate in 2021 and 2022 UCL winning session. Dan gini deh, trofi yang didapetin pas sama Ancelotti. Casemiro nggak bisa gendong squad, Paul. Di Apa? MU gue nggak gendong Nggak, apa-apa. nggak ngangkat sih. Nggak ngangkat. Kalau dia Ya, big game Pirlo player, kalau dia Tambah pemain tua, besar, tambah tua tambah mateng. Dia harusnya matangnya di iya. Juve kan? Iya. Paule, sama Ancelotti-nya yang kita tanya menang apa sih? Menang apa sih sama Ancelotti? Itu 2007. 2007 Champions berapa? League. Berapa? 1. 2 Champions League, 2 La Liga, Iya, itu 3 kan- Club World Cup. Itu kan squad ultimate semua. 2. Lo dia bilang. Casemiro di MU bisa apa, bro? Kroos sama Modric bisa ya, itu dia karena bukan Ancelotti pelatihnya. Iya dong. Kalau dia pemain besar, dia bisa ngegendong squad. Sekarang Pirlo di Juventus gila. Sekarang kita poinnya adalah pemain yang dream team Vital. yang paling cocok sama Ancelotti. Tapi bukan maunya Pirlo ada di situ. Gila, ngaco nih orang. 2 Champions League Pirlo. Nama Ancelotti yang 1 kan. Sama Ancelotti 2003. Yang 2002, 2001. 2002. Oh, 2. Dua. Ya udahlah, udah clear lah gue. Piring lontong. Nggak ada deh, Udah, satu udah. doang. Udah, Dia satu doang. Dua. Tadi gue verifikasi data. Emang 2. Gue verifikasi data. World Cup 1 Casemiro. Sama Ancelotti. Casemiro. Sama Ancelotti ini kita balik. Enggak, ini bukan dream team berarti. Oh, bukan dream team Ancelotti. Oke. Wallahi gua mau milih lagi yang ini Ancelotti-nya. Enggak ada. Enggak, lo jangan nggak percayaan gitulah. Udah, Pirlo untuk CDM. Kita masuk ke 2 CM. Jadi dari 3 nama langsung 2 ya. Kita ambil ya. Oke. Apa nih? Dari 3 nama yang kalian sebut kita ambil 2 untuk CM. Oh, CM. LCM dan RCM. Oh, berarti 3 kita. 442. Pakai CM dong. LCM dan RCM. Oh, LCM. Diamond kan? Iya, LCM dan RCM. Enggak pakai winger kita. Nggak pakai kan Nggak 442. pakai. 2 striker gimana sih? Diamond ala Ancelotti. Boleh pulangin dia dong, Paul. Kenapa nggak pohon Natal aja? 4321. Enggak beda dong. Udah terlanjur mungkin. 442 Diamond. 442 Diamond apa 4321? 442 Diamond. Bukan 4321. 4321. Pohon dong. Natal. Mau asikan gitu. Hah? Enggak 4123 aja. Satu striker. Iya. Udah 442 aja deh. 442. 2, iya. Udah, 2 CM, LCM dan RCM. Satu lagi berarti ada IMF dong. Nanti terakhir IMF. Ini dulu, CM dulu 2. LCM. Enggak, CM. Nanti yang satu di kiri, satu di kanan. Dari 3 nama kita ambil 2. Dimulai dari Karim. Saya ambil jagoan kalian berdua pasti 2 juta %. Siapa? Ini juga produser setuju. Pemain favorit produser. Iya. Si botak. Taksibo. The one and only. Dua dan only. Zinedine. Magnificent. Ya aja juga. Zinedine Zidane. Kan masih ada yang lain kan kita Iya. nyetok. Zinedine Zidane. Zidane. Sampai ada lagunya. Cukup. Udah. Gua sekarang udah Zidane tahu. tuh menang Ballon d'Or nggak sih? Enggak curang tapi curang. Henry harusnya. Itu Nedved. Oh, Nedved. Ngasih tau aja ya. Oke, untuk Kak Hasan. Saya pemain kesayangan Anda sepanjang masa ada di kepala Anda. Super Frankie Lampard. Oke. Goal scorer terbanyak
di sejarah di Chelsea, tapi midfielder terbanyak gol di IPL. Kalau pengen pakai metode Karim dengan testimoni-testimoninya Ancelotti, gue udah punya 10 testimoni Ancelotti tentang Lampard. Oke. Oh nggak ngaruh di sini, nggak ngaruh. Ini pokoknya gimana caranya pemain bagus ya. Gue Zidane mentok. Nggak akan disangka kalau Ancelotti sangat menghargai pemain ini, bersama Real Madrid sangat Gue tahu vital. Siapa? Edward Dalam. Bukan, itu Persipura dong. Luka Modric. Luka Modric. Oke. Langsung buang. Itu nggak nyangka sih. Kita buang satu. Luka dari Modric dua. langsung. Silakan aja. Iya, Luka Masa Modric. mau langsung buang? Luka Modric langsung buang. Bentar, gue belum ngasih narasi Langsung buang apa-apa. Luka Modric. Hah? deh, coba Belum dah. ngasih narasi apa-apa. Enggak, ini gue Iya. konsensus. Biar cepet, Langsung biar cepet. buang. Langsung buang Luka Modric. Hah? Setuju. Zidane nggak mungkin dibuang. Siapa? Frankie nggak mungkin dibuang. Gitu ya. Iya. Gila nih football IQ 177 gol. Modric nih. Udah ada Pirlo sih, nggak perlu Modric. Nggak perlu lagi. iya, masa IQ terus. 177 gol. Arsitek dalam game ini udah pasti Pirlo. Nggak perlu Modric. Kalau ada dua arsitek, akhirnya bangunan miring. Bang. Bangunan miring. Setuju. Oke, saya ngalah. Udah gitu lu tahu gimana orang kalau udah keberkahan kalau seseorang udah sayang sama ibunya gimana? Frank Lampard sama ibunya, Masya Oh iya, Allah. Pat Lampard. Terus-terusan main ibu. Iya. Iya. Mas. Ya udah, Dan gua gue ngalah. inget tuh gol dia di semifinal. Nangis dia. Lawan Liverpool tuh semifinal FA apa Champions League. Tribut Kayak buat Champions emaknya League, iya, tribut buat emaknya. Dia main 3 hari selamanya meninggal. Frankie Lampard. Iya. Menurut gue disrespect kalau buang Frankie Lampard sama Zidane. Iya. Disrespect. Iya sih sebenarnya. Iya. Menurut gue ya paling pas ya dari ini ya. Lampard sama Modric. Masa terus-terusan. Enggak, gue lock dulu yang pertama Zinedine Zidane karena salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Yang kedua kita lock Frankie Lampard karena legacy dia di IPL dan ada banyak testimoni Ancelotti atas Lampard. Begini, Oke. begini. Ya, itu dia. Dah, Modric nggak bisa ada arsitek 2, arsiteknya Bener. piring lontong. Dipikir-pikir. Pirlo. Ngalah. Oke, lanjut ke CAM nomor 10. Aduh, ini gua Nih gurih parah. Gurih, lu Gua dulu ya. Ricardo Isaacson de Santos Leite. Si darah biru itu ya? alias Kakang Kakang Selah alias Kakak Sleng. Ricardo Kakak, Ballon d'Or winner. The Little Pastor. The Si Little pastor Pastor. kecil. Dia masih kecil udah jadi imam di gerejanya. Pemain Brasil yang berhasil di Eropa dengan sangat bersih. Dan sekarang dia mau jadi asisten pelatihnya Ancelotti di Selecao. Itu lagi. Jadi secara chemistry udah nggak bisa ditandingin lagi. Kakak with Ancelotti. Iya, Kayak ibu dan bapak dan anak dan keluarganya. betul. Dianggap. Bung Karim. Lu San. Hasan lu ya nggak apa-apa gue ikhlas. Bung Karim dulu. Ini susah bersaing semua kayaknya. Oke, kalau lo mau minta CAM, mungkin dia ngasih nama Ricardo Salambesi. Bukan. Gua ngasih nama yang menurut gua ini Ancelotti bilang kesebut dikit. Quotes Ancelotti mulu Quotes dikukit Ancelotti. 3 UCL winner di klub yang berbeda. Versatile genius. Clarence Seedorf. Aduh, Dia menang 3 UCL di klub yang Maka berbeda. tadi lu gue tawarin. Lu gue nawarin enggak? Gue nawarin enggak Clarence Seedorf? Gue bilang. Lo mau ngomong longevity, lihat strength-nya. Pahanya lu lihat. Iya. Siapa yang enggak mau pakai dia? Iya. Gue mau pakai dia. Tapi kakak sama Sidop bukannya main bareng ya, Pai? Sekarang. Iya, Cemara. Berarti posisinya yang sebenarnya CAM kan kakak ya? Berdua sama Seedorf. Kalau karena Aslinya kakak tapi. karena si Ancelotti mainnya 4-3, Hmm. 2-1. Hmm. Kita hari ini mainnya 4-4-2. Oke. Jadi hanya satu gelandang serang. Hmm. Anda Bung Hasan? The golden right foot. David Beckham. Oh. Pemain yang bisa diperhitungkan tapi salah posisi kayaknya. Bisa dong attacking midfield Enggak. dia. Hah? DCM. Sejak kapan? Harusnya di CAM? posisi Lampard tadi. Iya. Enggak apa-apa. Gue Hah? menjadiin dia attacking midfielder. Lu nya Ancelotti nih Oke, sekarang. kita ngobrol. Buang satu dulu kali Y. Iya, udah tau lah siapa ye. Ada 3 UCL. 3 UCL di klub yang berbeda. 3 UCL Seedorf. yang berbeda. Dibilang any midfield role dia masuk.
Ih, kok nggak ada sih? Enggak maksudnya enggak. Iya. Oh iya. Iya, enggak usah. Enggak, Beckham 65 gol dari tendangan bebas Ini loh. CM Beckham Putra kali maksud lu? Iya. Hah? Tendangan bebas. Tapi dia bukan CHM Gul. Iya lagi. Dia bukan gelandang. Ya udah ganti deh. Hah? Ambrosini. Ah, udah. Udah Out. Ayo, Ricardo Kakak dan Clarence. Ambrosini nyerang kan? Ngobrol. Simpel aja, the complete midfielder. Simpel juga. Dia juga komplit sebagai midfielder. Ancelotti yang bilang dia the complete midfielder. Berarti tinggal 2 striker nih ya. Dia ngomong I think for the efficiency instead of Zidane, I think Kakak. Lu bayangin dia ngomong gitu. Nah, For the efficiency. Berarti mereka Gak berdua pakai bedanya Kakak sama Zidane. Kalau Zidane flamboyan dengan kecantikannya, Kakak gak pakai cantik. Efficiency, I think for the efficiency, I think Kakak. Nah, Dia ngomong kita gitu. udah punya Zidane, nggak mungkin berarti ada Kakak. Enggak. Kita udah punya Kita Zidane. ngomong Beda gini, dong. kita- Kakak tuh lebih masuk ke box, Iya. keliling bola. Loh, hybrid CM, Regista, Ancelotti, famous Christmas tree. Di formasi, dibuild untuk Seedorf. Kita nggak main Christmas tree. Kita Enggak, ngomong 4-4-2 Diamond ya? Itu enggak ada Christmas tree. Christmas tree 1. Enggak. Enggak, 4-3-2-1. dibilang 4-4-2 Diamond juga masuk. Emang masuk? Iya, ini kenapa Enggak, dibilang masuk kalau ya? ngomongin Lu bilang Christmas tree soalnya. Enggak. Enggak, gue bilang dua formasi. Oh, di kiri. Iya, kalau ngomongin Diamond bener. Sedap di Zidane, Kakaknya Ya, di depan. Di antara mereka berdua yang pure nomor 10 itu Kakak. Kakak. Menurut Ricardo gua Isaacson. Ambrosini. Dibilang dia tactical chameleon. Iya si Kamelion juga. Play sih. 6 yang midfield role under Ancelotti. Gini, ada kan expertise, ada generalis. Generalis Iya. nggak bisa 100% di posisi tersebut. lagi. Enggak? Keren lagi. Enggak? 100% Iya, oke. iya, iya. Ngerti enggak maksud gue? Oke. Iya. Score in 3 UCL final. Dia dibilang dia 3 kali UCL kan. 3-3-nya golin. Golin. 3-3-nya dia golin di finalnya. Di final 95, 2003, 2007 for 3 different club. Adaptability, play as attacking midfielder Bian Shevchenko, dia bisa. Drop deeper as Regista when Pirlo was rested bisa. Even fill in left wing. Lo kalau tahu Ancelotti, Tchouaméni aja ditaruh center back. Lo kalau tahu Ancelotti, Valverde ditaruh right back. Oke. Ancelotti adalah pelatih yang suka banget pemain yang bisa adaptability, versatile. Kalau mau bilang kayak begitu. Kalau cuma pemain yang bisa satu-satu doang, kita ngambil contohnya deh. Arda Güler. Jarang banget gak dipakai sama dia. Karena cuma bisa depan doang. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Di saat timnya dibutuhkan, apakah bisa? Pas dia Brahim menang Diaz. 2003 UCL final yang lawan Juventus, ingat Pak? Yang kalah? Yang nggak golin tapi kalah lo. Enggak, lu 2003 lu kalah. Gua ngasih tau aja. Iya, 2003. Ballon d'Or winner siapa ya? Ballon d'Or winner. Iya. Tapi Seedorf play 120 menit as box to box. Komersialisasi siapa ya manusianya? Kakak Paule. Dan Kakak sama Ancelotti ini mau rujuk lagi. Mau rujuk lagi di Selecao. iya. Dan ini orang ganteng, jago main bola, istrinya Gak ada cantik. masalah bersih. Gak ada masalah bersih. Bahkan istrinya bilang, Seedorf ada masalah nggak? Lu nggak mau beli campaign tuh? nggak perlu, udah terlalu baik. Gue kan mempresentasikan kakak. Kakak nggak bakal black campaign ke musuhnya. Iya. Karena dia terlalu baik. Bahkan istrinya sendiri menceraikan dia karena dia terlalu baik. Itu bullshit. Itu bullshit. Iya. Itu bullshit. Gua nggak perlu main bullshit di tim gua ya. Ya udah, clear lah. Ayolah, clear lah. Ini clear parah ini. Nggak clear lah, Ricardo. Ayo, bismillah. Ricardo kakak. Ricardo kakak bro. Karena hubungan yang erat dan Ancelotti seperti bapak dan anak. Ya, Ricardo kakak. tepuk tangan buat kakak. Ya, kakak. Oke, kita ke 2 striker. 3 nama, kita ambil 2 langsung. Dari tadi siapa terakhir? Tadi gua pertama. Oke, dari Bung Nugi. Gua belum pertama Dari Karim, gua. Bung Karim, striker, ayo duluan. Gue striker. Gua dulu deh. Enggak, dia dulu. Gue langsung ngasih nama. Ada D5-nya tuh ngasih lo. Oh. Ada buah-buahnya gitu nggak? Ada nazarnya. Iya. KDI-nya ada KDI. Wow. Ada nazarnya. Ada mati lampunya. Iya. Ada bohlam-bohlamnya. Iya, langsung aja gue kasih namanya. Depannya R, belakangnya 9. Oke. R9. Iya. Kalau gue harus masih ini nih. Ya, Lu diem aja Ibarat juga fenomenal. dipilih. Lu diem aja Iya, juga dipilih. Ibarat masker. Iya. Nyari orang-orang pas Covid. Oh iya. Iya. Jadi R9 ibarat masker dalam sepak bola di saat Covid. Iya. Iya. Pasti dicari. Oke. Iya. Berarti pas Covid doang dicarinya kan? Nggak covid jadi buang-buang tuh masnya. Ente? Sirsa sampai ketipu. Gue
Emang jarang kedengeran. Mungkin dibanding dua pemain nanti kayaknya dia yang paling jarang kedengeran. Cuman lu harus pikirin ini baik-baik buat memasukkan dia ke dalam dream team karena menurut gue dia sangat-sangat layak ada di situ. Dia adalah Kresek Poncol. Alias Crespo. Oh jago nih, jago itu. Kresek Poncol. Alasannya sedikit. Ya komplit lah, striker komplit. Dia punya banyak banget gol, ada 300 gol sepanjang karirnya. Kalau mau ngomongin testimoni dari Ancelotti, dia juga ada 10 lagi gue punya testimoni dari Ancelotti. Karena emang kebiasaan Ancelotti begitu muji-muji pemain kan. Dia pernah jadi pemain termahal dunia tahun 99 dan 2000. Dia juga punya banyak kenangan-kenangan, ada gol di final yang seru banget tapi dia kalah kan di Istanbul. Ya banyak juara lah, juara di banyak negara, di Inggris, di Italia, di Argentina, main sama pemain-pemain besar. Ancelotti juga sangat mengandalkannya tuh nih, ada quotes-nya Ancelotti nih, selalu tahu kapan harus bergerak, tekniknya halus tapi finishingnya mematikan, maka dari itu saya selalu memakainya. Oke. Bung Nugi. Julukannya kalau kata orang-orang tongkrongan dengkul Drogba. Dengkul Drogba karena dia selalu nih slide. Oke. Hitam banget lu, dengkul lu kayak Drogba kata gitu. Iya. Karena sering dipakai nih slide. Jadi dia juga ini CR ini. Gue tadi pengen CR cuman gue capek Mainstream. capek. Mainstream. Pasti menang. Berarti CR. band aja ntar ya CR ya. Band aja udah. Band CR udah. Band CR. Apa ya biar Hah? CR kan girohnya di left. Hah? CR sebenarnya di left dia kan, left Di wing. Oh left wing. Di left wing. udah nggak usah dibahas lah CR. Yang pure striker kan Drogba, R9 gitu-gitu. Iya, setuju. Iya nggak? Masuk Masuk iya, nggak? masuk. Biar ada alasan buat ke fans Ronaldo. Ada silakan. Kita kasih waktu dan tempat untuk berdebat. Kita ambil 2 dari 3. Secara nama, emang Crespo nggak sebesar mereka berdua. Iya. Sesuai dengan julukannya, The Silent Assassin. Oke. Emang diem aja nih orang, tapi mematikan. Jadi hati-hati kalau sampai lo ngambil dia, hati-hati. Oke, Ya, jadi Ancelotti juga punya nama buat R9, Smiling Assassin. Oke. Iya. Boleh lo Silent Ada Assassin. nggak Drogba assassinnya? Coba kita lihat. ada Drogba Assassin's Creed. Jadi Drogba ini dia salah satu pionir di permainan besar, big game player. Dia mencetak 10 mencetak gol 10 di final besar untuk finals 10 gol, 10 gol di 10 final, 10 final, gol, 10 piala. 10 piala. Iya. Siapa lagi? Dia udah masuk ke kelas 4 SD, udah ada foto Drogba jadi saking dia pahlawan di Pantai Gading. Pernah memberhentikan perang. Dia juga Bukan Anda yang jual. Oh iya. enggak, gue pernah ngejualin Drogba. Makanya diulang doang nih dua. Iya, diulang doang gue pernah. Gue tahu produk gue bilang. Dia pernah memberhentikan perang, dia sosok pahlawan di Pantai Gading. Nanti gak usah ngomong deh. Nggak, Arlen gak usah ngomong. Anan diem aja, jangan nyudutin orang. Lu pasti kepilih. Gua Drogba presiden. Mau presiden. Drogba for presiden. Biar seru aja. Tapi Hernan Crespo jangan salah loh. Dia Argentina. Oh iya. Dipilih 4 striker yang pernah bekerja sama Ancelotti, Shevchenko, Ibra, Inzaghi, Drogba. Itu dia. Jadi yang ada kata papai ada 4 nama yang Ancelotti sebut. Inzaghi, Shevchenko, Drogba, Crespo. Ada. Ibrahimovic, Inzaghi, Shevchenko, Drogba. Nggak ada nama Crespo. Enggak ada. Nggak ada nama R9 Ya, juga. Even R9 aja nggak ada. Karena pas habis Udah gemuk, udah gemuk. nggak perform. Tapi dia. itu pun dibilang si Arnen pun bilang, tapi Arnen bilang sendiri dia. Ancelotti bilang, even at 50% he was unstoppable. Dia bilang begitu. 50% aja 50% unstoppable. Nah, Crespo aja. Iya, Crespo aja. Tapi gue udah mau ngalah sih tadi. Gue sebenarnya mau ngalah, cuman ngomong gitu kayak nggak jadi ngalah nih gini. Tapi gue udah sempet mau ngalah tuh. ya cuman menurut gue di Inggris ada nama Crespo Arnen adalah yang pencetak disebut. gol terbanyak kedua di Argentina. Sebelum ada Higuain Kenapa dan nggak Messi. disebut Seva? Gue sebenarnya pengennya Dia Seva. legacy AC Milan itu. Gue lebih suka Drogba dibanding Seva. Kalau gue Iya. pribadi. Ya udah kita lock R9 dulu. Karena menurut gue ini fenomeno. Masa orang Ini diem doang fenomena. dapet deh. Biarin. Antara Crespo sama Drogba nih. Crespo sih gue jujur ya. Gue jujur sesuai sama yang Papai bilang. Pilihannya bukannya Drogba Crespo pasti. sih. Ya kalau ngomongin testimoni lagi-lagi emang begitu Ancelotti hobinya. Banyak Iya. juga kalau Lah, ngomongin Crespo. Crespo kan juga main sama Ancelotti, kenapa nggak dipilih?
Ya bukan dipilih itu emang lagi memuji-muji 4 orang itu Iya, di 4 orang di depan iya. Gue ingat gue interview itu ada 4 orang itu di depan. Crespo ada keputusan Gatot itu 2005 dia balik loan ke Milan, Chelsea juara. Manusia hilaf. Chelsea juara. Ya Milannya di comeback. Hazard juga begitu, Hazard. Iya. Ya udah namanya lika-liku kehidupan. Cuman di luar itu kan basi gila. Orang pas yang dia comeback, yang Liverpool comeback dia bilang, Ancelotti bilang, kan dia golin 2 tuh Crespo pas di final. If not for the comeback, Hernan would have been the hero. Dia bilang begitu. Kalau nggak Jadi comeback, hero yang Gatot. Hero yang Gatot ya. Drogba pernah main dokter-dokteran karena saking pedulinya sama pemain. Bawel di WhatsApp tapi paling suportif ke temen. Dan Crespo Karena bantu hentikan perang saudara. Debut profesional di era-era keemasannya. Suka berbagi dan dermawan banget. Sempat kuliah akuntansi. nggak lulus, alumnus. Carlo made me feel like a king. He trusted me even when others didn't. Oke. Dia Itu juga Crespo. iya. Itu Crespo. Dia jago impersonate Jose Mourinho. Drogba. Tapi Drogba track recordnya nggak bener lah, dia marah-marah sama wasit tuh kan gak sopan. Lah, itu nggak fair. Setuju. Itu mah nggak fair, ngaco. Setuju. Itu vokal lah. Bisa harus baik-baik Bisa ya. baik-baik ya, nggak usah. Coba aja lu ambil duit lu. It's a Lu disgrace. marah nggak? Lah tahan emosi dong harusnya kalau ada orang sekelas Nih, kayak gitu nggak boleh. Fun fact, Crespo the other once interrupt Kok jadi Ancelotti dukung press Crespo sih? conference to Hakim. Jadi Crespo ini saking deketnya sama Ancelotti lagi interview, datang anaknya Crespo dipeluk dulu. Dan dia ada benang merahnya sama negara tercinta kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argentina. Crespo, namanya Crespo, kresek poncol Senen, nasionalis. Gue rasa Hapus Drogba gimana? Drogba apa? Drogba suka prank ringan kecil-kecilan sebelum latihan. Jadi dia emang orangnya asik. Bohong. Walau ini ngomong pernah isi sepatu pemain mudanya dengan tisu basah. Karena Drogba dia balik lagi ke Chelsea dan mau jadi cadangan. Dan menang di 2015 Mentok, IPL. kan mentok. Soalnya mentok. Mau kemana lagi bingung. Banyak lah Iya, Drogba. nggak ada yang mau ya. Drogba siapa yang nggak Nggak ada mau? yang mau, makanya cuma Chelsea doang yang mau, Drogba yang siapa yang nampung. mau? Udahlah, ini di silent assassin, bro. Iya, Ini Assassin's Creed, bro. masa depannya semaling assassin, masa nggak silent assassin? Iya. Seimbang. Jadi Ada hasil sama Drogba gua ambil Drogba. ngapain ngoceh dari tadi? Habisin aja di awal. Gua pilih pertama Arnan karena fenomeno, Drogba karena 10 finals, 10 goals, 10 trophies. Dah, gitu aja. Mantap, sudah lengkap ya. Kiper tadi siapa? Kiper Buffon. Keylor Navas bukan. Kiper Penggunaannya agak salah tadi. Keylor Navas harusnya gitu. Iya, Keylor Navas. Enggak, kiper Gianluigi Buffon, right back Dani Carvajal, left back Paulo Maldini, dua center back Nesta dan Sergio Ramos, CDM Pirlo, RCM Frank Lampard, LCM Zinedine Zidane, CAM Ricardo Kakak, dan duo striker El Fenomeno dan Crespo. Drogba. Itu dia. Ini akan menjadi squad yang cerot-cerot di mana-mana ya. Adu kali ya sama squad-squad yang kemarin ya. Main FIFA ya, main di FIFA. Jago ini jago. Wah. Iya, walaupun Drogba harus diganti. Oke, itu aja guys. Ini Dream Team Carlo Ancelotti. Kalau kalian mau dibuatkan Dream Team yang lain, mohon tulis di kolom komen. Dan kenapa nggak ada CR? Karena nggak ada posisi winger di sini. Dan jadi kita juga jangan marah dulu ya, karena ini posisi 4-4-2 walaupun CR pasti bisa main di situ. Depan. Dan Nugi nggak Tapi suka ini sama fokus CR. sama posisi-posisi yang tepat memang di sana. Nugi anti CR. Oke. Kita ketemu, gue oleh undur diri, ada Karim, ada Hasan dan Nugi undur diri. Kita ketemu di Dream Team selanjutnya. Let's go!